Lalu dia masuk ke mobil dan duduk dengan sedih di kursi navigator. Baji masuk ke mobil Pajero-nya dan menyalakan mesin, dan tiba-tiba Data mengatakan, "Tunggu, hari ini saya Data pergi bersama Baji dan keluarga Naku." Semua hanya terdiam, lalu Data pun masuk mengambil alih Baji yang akan mengemudi. Sementara Data menyetir, dia memikirkan waktunya bersama Naku dan menatap Naku dari waktu ke waktu. Ada mobil lain dengan 4 orang yang mengikuti mobil Data, dan salah satu pria tersebut mengatakan untuk tidak melepaskannya saat ini. Baji memperhatikan mobil yang lain tapi tidak melakukan pergerakan apapun. Seji berkata, "Aku akan merindukan semua orang-orang." Sementara di rumah, trio Kwek-Kwek bersaudara senang karena Naku meninggalkan rumah. Sudarsono hadir juga di sana bergabung dengan para woman-woman ganas dan merasa puas, lalu semua ingin merayakannya. Di jalan raya ditunjukkan kalau mobil duta diikuti. Baji memberitahu Data tentang mobil itu dan menurutnya itu ialah anak buah Ana. Baji menelepon seseorang dan menjelaskan kepada mereka bagaimana cara menyingkirkan mobilnya. Kembali lagi terlihat Kala dan Kisor bertengkar sedikit tentang siapa yang benar. Adegan beralih ke mobil Data masih diikuti dan Baji mengeluarkan pistolnya dan kemudian mereka hampir menabrak mobil yang berbeda. Kemudian mobil yang diikuti ialah mobil merah dengan preman mengikuti Data dan mobil abu-abu mengikuti mobil merah. Saat mengemudi, Data kehilangan fokus dan dia akhirnya menabrak batu kecil dan berhenti di tebing. Kala dan Kisor terus berbicara tentang siapa yang jahat dan siapa yang baik. Selanjutnya mereka menunjukkan keluarga di meja makan. Sahib berbicara bahwa aku menganggap ada sesuatu yang salah terjadi. Kala berkata kalau Naku telah pergi dan kita seharusnya berbahagia. Tapi Sahib mengkhawatirkan mengapa Data belum pulang. Data mencoba untuk mengendalikan mobil di tebing dan kembali ke jalan, tapi tidak berhasil sehingga dia menyuruh Baji untuk meletakkan batu di depan mobil agar mobil tidak jatuh. Tapi batu yang Baji bawa tidak menghentikan mobil dan mobil terus melaju menuju tepi tebing sehingga Data menyuruh Baji untuk membawa semua orang keluar dari mobil. Pak Adi, Seji, dan Baji keluar dari mobil, tapi tetap Naku dan Data terus memberitahunya untuk keluar tapi tidak bergerak. Data dan Naku pada saat itu masih berada di mobil dan Data terus menyuruh Naku untuk keluar tapi dia tetap tidak mendengarkannya. Hoyong sareng Aa Data cenah. Naku berkata, "Kenapa aku harus keluar? Hanya karena kau bilang begitu? Mengapa setiap orang harus mendengarkan apa yang kau katakan? Hanya karena kau mengatakannya. Aku disalahkan karena membantu Supriya melarikan diri hanya karena Data membuat keputusan itu. Aku harus tinggal di kandang hanya karena Data bilang begitu." Suatu hari Data marah sehingga dia menikah dan kemudian esok hari perkawinan berakhir. Mengapa? Karena Data mengatakannya. Sepanjang waktu Naku menangis dan Data menatapnya dalam kebingungan dan syok. Baji mengatakan kepada Data kalau orang-orang anak mendatangi mereka dan Data mengatakan kepadanya kalau dia harus mengurus Badi dan Seji agar mereka pergi. Data berkata, "Kamu telah menyelamatkan nyawa keluargaku, jadi aku tidak bisa mempertaruhkan nyawamu. Jadi kenapa kamu tidak bisa mengerti ini?" Naku pun mengatakan, "Aku berharap kamu mengerti. Kamu kemudian membuat keputusan untuk hidup saya dan hari ini aku akan mengambil keputusan. Aku tidak akan meninggalkanmu dalam situasi ini." Mobil-mobil anak buah anak datang dan mereka mulai menembak sehingga Data dan Naku menunduk kepalanya dan tiba-tiba mobil jatuh dari tebing. Baji memberitahu Baadi kalau tidak ada waktu untuk berhenti dan menangis karena anak buah anak telah ada di sana. Baadi terus meneteskan air mata untuk putrinya. Baji menarik Badi dan Seji dan mencapai jalan. Sebuah truk mendekatinya. Baji menghentikan truknya dengan menggunakan pistolnya. Truk pun akhirnya berhenti. Baji meminta sopirnya untuk membuka pintu. Nama pengemudi itu ialah Aslam alias asam lambung.
Baji meminta Aslam menurunkan Badi di beberapa wadi, tapi Badi enggan untuk pergi. Baji mengatakan kepadanya kalau jika dia tidak meninggalkan tempat itu secepat mungkin, pria anak mungkin menangkap mereka dan membuat Datta menari sesuai irama mereka. Baji meyakinkan Badi kalau dia akan menemukan Datta dan Naku dan mengembalikannya ke rumah dengan selamat dan sentosa. Badi akhirnya masuk ke truk. Baji meminta Badi untuk tidak memberitahu siapapun di rumah mengenai keseluruhan serangan ini. Baji meminta Badi untuk memberitahu semua orang di rumah kalau Datta harus mengerjakan beberapa pekerjaannya dan itulah mengapa mengirim mereka kembali ke rumah. Badi pun akhirnya mengangguk dan truk pun mulai berjalan oleng. Orang-orang Ana di tebing melihat mobil yang jatuh. Salah satu pria menebak kalau Datta mungkin telah meninggal dunia. Yang lain mengatakan kalau jika mereka tidak menemukan mayatnya, Ana akan membunuh mereka. Anak buah Ana memulai misi mereka harus menemukan Datta dalam keadaan tiada dan membawa jasadnya. Baji berlari tertabrak batu dan mengalami sakit pada lututnya. Dia kemudian mencoba untuk menembak para preman, tapi saat itu orang-orang Ana memulai dengan mobil merah mereka untuk mencari hutan dengan mencari mayat Datta. Baji kemudian mencapai tebing dan kaget melihat mobil Datta bilang. Baji meneriakkan nama, Datta, ta, ta, ta. Preman mencapai hutan itu dan memulai pencarian mereka. Baji masih di puncak bukit. Dia mendapat ide mengambil ponselnya dan menelepon ponsel Datta. Ponsel mulai berdering. Datta yang terjebak di puncak pohon mendengar dering telepon itu. Datta mencoba menerima telepon itu, tapi kemudian dia menjatuhkan teleponnya tanpa sengaja. Baji menjadi tegang, tapi kemudian merasa kalau jika ponselnya aman, Datta mungkin juga begitu. Lagi pula, dia telah memanggil orang-orangnya untuk meminta bantuan dalam mencari bos Datta. Kembali ke Datta yang tampaknya sedikit sakit di daerah perutnya, dia melihat sekeliling dan menemukan mobilnya hancur berantakan dan terbakar. Orang-orang Ana mencapai tempat kecelakaan itu. Datta melihat mereka dari puncak pohon meraih senjatanya, tapi kemudian menyadari kalau dia lupa membawa senjatanya. Orang-orang Ana terus mencari mayat Datta. Datta kemudian ingat kalau dia bukan sendirian di mobil. Ada Naku di sampingnya. Baru ngeh. Datta memanggil nama Naku. Nak, Nak. Melihat sekeliling dan menemukannya berbaring di tanah yang agak jauh. Datta melompat dari pohon untuk menyelamatkan Naku. Orang-orang anak mendengar suara kesakitan Datta. Mereka mencari tapi tidak bisa melihat Datta. Mereka melanjutkan pencarian mereka, merasa bosan, mereka pun semua pergi dari tempat itu. Datta sampai ke Naku lalu dia membalikan tubuhnya dan menatapnya. Datta akhirnya kembali sadar, dia membawa Naku ke pelukannya dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Datta kemudian menepuk wajahnya. Bangun woi. Tidak menunggu lama Naku pun akhirnya terbangun. Naku terbangun dan melihat Datta. Naku memastikan Datta aman dan sehat walafiat. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.